Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini kita akan membahas ya tentang manga One Piece chapter 1160 yang berfokus pada kisah heroik dragon yang sadar akan kekejaman Tenryubito dan dia pun mulai memberontak. Hehehe. Jadi kita akhirnya mulai paham ya kenapa dragon bisa mendirikan pasukan revolusi untuk menentang pemerintahan dunia. Ternyata semua dimulai dari kekejian yang terjadi di insiden God Valley ini. Nah, seperti apa kejadiannya? Akan kita bahas selengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama langsung aja kita cekidot. Ya, jadi meneruskan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, turnamen yang dengan seenak jidat dibuat untuk Tenryubito dan Holy Knight ini akhirnya dimulai ya setelah salah satu penemuan super langka di pulau God Valley ini ditunjukin. Ya, jadi ada beberapa orang dari klan Devi yang ada di sana dijadikan target utama turnamen ini. Kalau bisa ngebunuh mereka, bakal dapat poin paling gede. Gila. Terlihat di sana ya, ada Teach kecil alias Kurohige dengan ibunya yang super cantik ini. Nah, kok bisa sih Teach wajahnya kayak gini padahal bapak ibunya pada cakep-cakep semua. Hehehe. Nah, di sana pun terlihat ya ada kerabat-kerabat dari Teach yang berbadan gede kayak gini. Sehingga para Tenryubito pun sempat mikir kalau yang badan gede itu adalah ras Buccaneer sama seperti Kuma. Mereka pun udah nggak sabar ya buat ngebantai semua klan Devi ini. Ngeri. Nah, tapi di tengah kekacauan ini ternyata ada dragon marinir muda yang polos belum tahu kebenaran dunia ini. Sehingga di sanalah kita mulai lihat ya benih-benih pemberontak yang ada dalam dirinya. Jadi ketika dia nemuin gubuk kecil yang ternyata adalah rumah milik ibu dari Shanks dan Samrock, Dragon sesuai permintaan ibu yang sekarat itu pun pergi membawa Shanks dan Samrock menjauh dari situ, menjauh dari bahaya dan menjauh dari bapaknya yakni Garling. Makanya Dragon di sini berkata ya, meski mereka adalah anak dari orang yang tidak dikenal, tapi dia tetap akan menyelamatkan mereka berdua. Karena baginya nggak ada artinya Dragon di sini jika gagal melakukan perintah tersebut. Ingat ya, dragon itu punya jiwa heroik yang tinggi, jiwa pembela kebenaran yang tinggi. Itulah kenapa dia pun mau membawa dua bayi itu pergi dari tempat pembantaian mengerikan ini. Keren ya, jadi ternyata Shanks pun diselamatin oleh bapaknya Luffy. Makanya nggak heran, Shanks pada akhirnya juga nyelamatin Luffy dari monster laut ini. Karena emang sebuah siklus yang berulang, ya nggak teman-teman? Hehehe. Oke, lanjut ceritanya. Jadi akhirnya dimulai ya perburuan turnamen sadis itu. Para Tenryubito dengan pistolnya tertawa terbahak-bahak karena berhasil membunuh beberapa budak yang ada di sana. Lalu ditunjukkan juga ya ada beberapa Holy Knight seperti Garling, Gunko, dan yang lain juga ikut membantai para budak tersebut. Sampai akhirnya Dragon pun menyaksikan secara langsung ya dari kedua matanya kekejian Holy Knight Somers yang membunuh ayah dan anak serta beberapa budak sekaligus ini. Dragon di sana nggak kuat ya melihat kesadisan itu. Dia pun nangis, marah, kecewa, sedih, dan mual-mual karena selama ini sebagai marinir atau angkatan laut, dia harus menjaga dan memuliakan para Tenryubito yang ternyata berhati busuk ini. Makanya dia pun bilang dalam hati, jika dia nyelamatin orang-orang nggak berdosa ini dan membangkang, alias tidak mengikuti perintah Tenryubito, pasti teman-temannya yang ada di pasukan marinir akan dibunuh semua. Alias Dragon pun nggak tega ya, teman-temannya juga nggak ada yang tahu tentang kekejaman pemerintah dunia ini. Karena ingat ya, yang tahu kekejian Tenryubito ini bukan marinir rendah seperti Dragon dan lainnya, tapi ya para admiral-admiral dan petinggi angkatan laut lainnya. Sehingga ketika atasan Dragon ini nanyain, kemana Dragon kok nggak balik-balik ke pasukan? Ya ternyata Dragon lagi menyaksikan ya beberapa anak kecil yakni Kuma, Ivankov, dan yang lain sedang berencana untuk melarikan diri. Dragon pun jadi ikutan nggak putus asa ya, alias masih ada harapan ketika dia melihat bagaimana anak kecil itu berencana untuk kabur dari sana. Padahal di sekitar sana juga udah ada Tenryubito yang siap-siap akan menembak Kuma. Namun tak sampai peluru itu keluar dari pistol Tenryubito, dia malah terjatuh. Kok bisa? Tak lain tak bukan, ya perbuatan Dragon. Dia bilang secara insting dia pun menarik pelatuk miliknya untuk menembak Tenryubito tersebut. Wow, adegan ini benar-benar mirip ya sama dengan kelakuan anaknya Luffy ketika melihat kekejaman Tenryubito di Sabaudi yang ingin membeli para budak. Luffy di sana memukul wajah Tenryubito tersebut
yang menunjukkan kalau dia adalah pembela kebenaran. Ternyata sifat ini diwarisi dari ayahnya ya, Dragon, yang melakukan hal yang sama untuk membela kebenaran dengan menembak Tenryubito ini demi nyelamatin budak. Nah, siapa yang bilang Luffy nggak mirip Dragon, ha? Sini suruh baca manganya ini. Hehehe, mirip banget kok. Yang jelas tak lama setelahnya pengumuman dari panitia ya kalau semua Tenryubito harus diamankan marinir pergi ke tengah pulau karena di bagian pantai ada 2 kapal bajak laut yang datang ke sana, yakni Rocks Pirates yang dipimpin oleh Davy the Zebek beserta kru lengkapnya, serta Roger Pirates yang dipimpin oleh Goldie Roger beserta kru lengkapnya juga, alias mau ada perang bajak laut di sana. Walaupun beda tujuan ya, kalau Zebek pengen nyelamatin keluarganya sedangkan Roger pengen dapetin Sakuyaku. Hehe. Tapi di sini ada momen lucu sekaligus bikin aura Roger semakin hancur. Jadi ketika dia datang dan bilang kalau hanya dialah yang bisa nyelamatin Sakuyaku, makanya dia nyuruh para krunya untuk fokus kalahin bajak laut Rocks dan angkatan laut. Tapi krunya sama sekali nggak dengerin omongan Roger tadi dan bergerak langsung semuanya ke tempat Sakuyaku sambil menginjak-injak Roger kayak gini. Lihat tuh, pemimpin yang katanya dibilang raja bajak laut tapi bisa kayak gini oleh anak buahnya. Kocak, kocak. Nah, ketika bahaya semakin berdatangan itulah bikin Dragon langsung membawa Shanks dan Samrock menuju tempat yang aman. Di sini cukup menarik ya, 2 bayi kembar ini sama sekali nggak nangis walau terpisah dari ibunya dan ada kekacauan, ledakan di mana-mana. Karena seperti kata Dragon, kayaknya mereka berdua benar-benar percaya kepada Dragon, percaya kepada hati Dragon yang mulia dan ketulusan Dragon untuk nyelamatin mereka berdua. Makanya keduanya sama sekali nggak nangis, nggak takut, nggak sedih seperti bayi pada umumnya. Karena emang jiwa Dragon itu benar-benar sebaik itu, seputih itu ya teman-teman. Sehingga chapter ini pun ditutup ya dengan perkenalan singkat para kesatria suci atau Holy Knight ini yang cukup keren-keren ya dari penampilannya, tapi tidak dari hati mereka. Hehehe. Dan juga ditunjukkan salah satu marinir yang paling dihormati semuanya, yakni Monkey D. Garp alias ayah Dragon yang akhirnya tiba di pertempuran untuk melindungi Tenryubito. Beda banget ya sama anaknya yang menembak Tenryubito. Hehehe. Kok bisa kebalik gitu? Yang jelas di chapter 1160 inilah kita ditunjukin ya bagaimana Dragon nyadar betapa busuknya sistem pemerintahan dunia. Bayangin, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri para Tenryubito ngejadikan manusia sebagai hadiah dan juga target buruan. Makanya tindakan dia nembak Tenryubito dan nyelamatin Kuma serta Shanks dan Samrock nunjukin bahwa dia bukanlah marinir biasa. Dia punya hati dan keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Meski itu artinya harus menantang para pemimpin dunia. Momen ini jadi kayak pondasi awal ya bagi Dragon yang kita kenal sekarang ini. Bahwa kekejaman di God Valley ini yang ada pembantaian massal sampai permainan sadis dari Tenryubito kemungkinan besar adalah hal yang bikin dia akhirnya bisa melawan Garp dan cabut dari angkatan laut untuk membentuk pasukan revolusi. Plus aksi dia ya yang nyelamatin Kuma dulu ini jelasin kenapa Kuma pada akhirnya begitu setia dengan Dragon di masa depan. Ya nggak teman-teman? Gimana menurut kalian? Keren banget kan ya Dragon di chapter ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih udah nonton channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga.